Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya teman-teman, kakak Astok sekalian? Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, kami dari kelompok Fendi ingin mempresentasikan hasil TA Grabcom yang sudah kami buat. Programnya itu berbentuk dua dimensi menggunakan Ursina. Tapi sebelum itu, mari kita perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Fahdin. NPM-nya 154. Lanjut, Randy. Nama saya Randy Norosa Putra, NPM 163. Selanjutnya, Lanjut. Perkenalkan, nama saya Niko Sukmadewanto dengan NPM 167. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Raka Chandra Irawan dengan NPM 161. Oke, sudah ya. Semuanya sudah kebagian absen. Oke, kita lanjut ke topik utama. Let's go. Pak Randy, tolong. Nah, baik, di sini kita membuat sebuah game ya, game dua dimensi yang sangat-sangat sederhana yang sudah kita rekayasa. Tapi sebelum itu kita run dulu ya, kita demo dulu nih, lihat nih bagaimana. Oke, ini dia untuk demonstrasi program yang kita buat ini. Nah, di sini kita lihat ada karakter yang terbang-terbang ini nih. Ini ada player dengan wujud lebah dengan maskot dari salah satu sahabat favorit kita yang membawa seperangkat bakpao yang akan ditembakkan kepada orang-orang atau musuh-musuh yang kelaparan yang belum makan selama 5 tahun. Di sini ada juga background yang kita buat ini dengan efek bergerak nih. Seakan-akan kita maju terus. Ada tambahan backsound juga di sini. Di musiknya di belakang ada juga efek tambahan dari tembak-tembakan ini. Ya, mungkin ini untuk demonstrasinya sekilas saja. Oke, kalau gitu kita bisa lanjutkan. Itu sebagai demo kecilnya, tapi ya udah lanjut. Oke, nah jadi tadi kan udah dikasih lihat demonstrasinya dari programnya yang cukup menarik dan cukup ya bagus. Nah di sini kita akan jelaskan dari proses codingannya bagaimana ini semua bisa jadi kayak game yang kayak tadi. Nah pertama-tama kita ambil library dari Ursinanya dulu, kita import library Ursinanya di sini from Ursina import terus tanda bintang. Nah, untuk di Ursinanya kita inisialisasikan sebagai app. App sama dengan Ursina. Nah, kemudian kita akan membuat background. Nah, backgroundnya ini kita inisialisasikan sebagai background dan backgroundnya ini sebagai entity. Nah, dari mana kita ngambil backgroundnya? Dari sini, asset, terus backslash ground. Sesuai dengan yang ada di aset-aset yang ada di folder ini. Aset, terus di sini ada ground. Nah ini ground yang dipilih tadi yang dimasukkan ke dalam sini dengan modelnya quad. Quad ini ya anggaplah dia kontainernya berbentuk kayak persegi panjang lah. Nah untuk si backgroundnya ini yang ground ini secara skala dia dibuatnya 60, 20, 1. Nah ini tuh maksudnya dia X nya berapa? X nya 60, terus 20 ini sebagai Y nya dan 1 sebagai Z nya. Atau di sini juga ada Z sama dengan 1. Ini buat background satu. Nah, background keduanya itu ada background yang satunya lagi yang anggaplah itu kayak efek seakan-akan backgroundnya tuh kayak jalan gitu. Misalnya di posisi rumahnya agak di kanan, habis itu background kedua tuh rumahnya agak di kiri. Nah, ini background 2 yaitu hasil duplikat dari background yang satu tadi. Nah, dengan posisi X-nya lebih jauh yaitu X-nya 50. Jadi agak ke kanan ke sana lah. Ini dibuat di background 2-nya, inisialisasinya isinya kayak gini. Nah, kemudian kita bikin lagi namanya pair. Si pair ini isinya dia array berupa background dan juga background 2 tadi. Yang background ini yang entity sama background 2 dari yang merupakan hasil duplikat dari background 1. Oke, selanjutnya di sini kita buat
si programnya ini biar ketika dia ngebuka itu langsung full screen dengan window titik full screen sama dengan true. Nah, habis itu kita bikin lagi untuk si playernya kita inisialisasikan sebagai player. Nah, playernya ini dianimasikan. Karena tadi kan sempat lihat ya di si lebahnya itu nggak cuma diem, tapi dia tuh gerak-gerak. Ada yang gambar satunya tuh dia sayapnya ke atas, terus gambar duanya ke bawah dan looping gitu terus-terusan. Nah, itu karena dia pakai animation. Animation ini kita ambil dari yang di folder fix dengan nama player, yaitu ini dan ini, dengan collider box dan juga posisi Y-nya 5. Karena tadi kan di saat kita ngebuka programnya dia posisinya agak ke atas. Nah, ini karena Y-nya 5. Nah, ini buat playernya. Nah, terus tadi buat musuhnya yang mangap-mangap lumayan gede tadi itu, ini kita bikinnya namanya fly. Fly ini dia sebagai entitasnya dia modelnya cube, terus dan juga teksturnya atau gambarnya dari yang di folder fix dengan enemy 1. Nah, ini dengan collidernya box. Untuk ukurannya tadi juga ya nggak terlalu gede lah, dengan scale-nya 2, terus posisi X-nya di X20, jadi ya dia lumayan jauh, X20 agak ke kanan sana, jadi nggak terlalu ketangkap sama frame tadi. Jadi pas kita ngebuka itu dia nggak langsung musuhnya kelihatan, karena dia posisinya di kanan dengan X20 dan Y-nya -10. Nah, di bawah selanjutnya kita bikin flash. Flash ini kita inisialisasi si flash ini atau variabel flash ini tuh dia sebagai tempat untuk nampung atau tempat untuk kita ngeduplikat si fly ini. Ya, dari namanya juga di sini kan fly. Fly itu berarti lebah. Lebahnya 1. Kalau flash berarti dia jamak. Kalau secara ininya ya bahasa Inggris ya. Terus di sini kita bikin def new fly. Ini buat fungsinya. Nah, ini fungsi buat ngeduplikat yang si flash tadi. Jadi fungsi duplikatnya di sini ditampung di dalam sini karena dia bentuknya array, jadi buat nampung yang tadi. Ini duplikat fly, terus Y-nya posisinya dia -5, terus ditambah sama ini 5 1 2 4 kali time per detik atau dia waktu dalam frame. Terus persen 15, terus file append new. Nah itu delay-nya. Ini buat new fly-nya. Jadi tadi tuh karena kenapa di sini dipakai delay, karena tadi kan musuhnya nggak bener-bener munculnya banyak kan. Begitu dia muncul terus dalam waktu beberapa detik dia muncul lagi. Ada jarak di mana si musuhnya itu muncul, ada ya gap mungkin lah disebutnya. Jadi musuhnya tuh muncul dengan posisi yang random, yaitu dengan ini dan juga dengan jarak tertentu juga. Jadi musuhnya nggak muncul terlihat muncul terlalu banyak. Nah, kemudian si new fly tadi kita panggil di sini dengan tulis new fly-nya saja. Nah, buat POV-nya atau kayak sudut pandangnya, kameranya. Nah, kita bikin di sini kameranya ortografik. Nah, ini tuh maksudnya kita buat ortografik nih biar semuanya terlihat tegak lurus. Kelihatannya tuh kayak ya ukurannya proporsional dan juga dia itu benar-benar objeknya tuh tegak lurus. Jadi nggak ada yang kayak terdistorsi dengan perspektif atau ya bengkok dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini kamera FOV. FOV ini singkatannya dari field of view. Jadi dia ini seberapa sih kameranya ini nangkep frame-nya tadi. Nah, kalau 20 berarti dia nangkepnya ya 20, nggak terlalu banyak. Kalau misalkan angkanya kita gedein, misalnya sampai jadi 30, 40, 50, nah dia bakal mengecil. Karena si kameranya ini menangkap banyak objek di sekitar programnya. Makanya 20 tadi kelihatan ya, kita pilih 20 karena 20 ini udah proper lah. Jadi ketangkep seperlunya. Nah, lanjut di sini kita bikin dev update ya buat si programnya itu biar nge-update terus gitu. Nah, sini kita bikin pas buat backgroundnya itu foreground in pair. Nah, kan kita bisa lihat di atas ada pair tadi background dan background 2. Nah, itu tuh untuk si background 1 dan 2-nya itu biar jalan terus gitu di belakangnya. Jadi kelihatannya kayak si playernya itu kayak jalan padahal backgroundnya yang berjalan. Nah, terus sini ground.x sama dengan
min 6 dikali time dt. Nah, terus if ground.x kurang dari min 35, maka si ground x-nya itu ditambah 100. Nah, jadi kalau udah habis nih si backgroundnya udah dinilai kurang dari sama dengan min 35, nah si backgroundnya akan kembali lagi ke 100. Nah, terus lanjut di sini ada, kalau di sini buat ngegerakin si playernya. Nah, di sini ada player.y itu health-nya W, nah, plus untuk ke atas. Terus di sini eh, dikali 6 dikali time dt. Ya, time dt itu time per frame tadi ya, sudah dijelaskan juga oleh teman saya. Lalu di sini player.x yang minnya itu berarti dia ke bawah. Nah, mencetnya S sama juga dikali 6 dikali time dt. Terus sekarang lanjut ke sumbu X-nya. Nah, kalau sumbu X-nya itu berarti dia ke plusnya ke kanan ya. Nah, terus kita pencetnya huruf D. Nah, terus dikali 6 dikali time dot dt. Terus di sini player X minnya itu berarti kan ke kiri. Nah, untuk kirinya itu kita pencet A. Terus dikali 6 dikali time dot dt. Nah, ini kalau yang bawahnya ini kalau kita pencet huruf A, dia bakalan, kalau kita pencet huruf W, dia bakalan ngurangin terus dikali min 20. Nah, jadi kalau kita bisa pencet A terus, nah berarti dia mundur terus dikurangi 20 dikurangi 20 gitu. Terus B-nya ini kalau kita pencet huruf S, dia bakalan ke bawah terus-terusan gitu. Terus kalau kita pencet huruf D, dia bakalan ke kanan. Terus kalau kita pencet huruf A, dia bakalan ke kiri terus-terusan. Oke, di sini ada kondisi if else. Nah, di mana jika si A ini tidak sama dengan 0, tidak sama dengan 0 nilainya, akan dilakukan operasi ini nih, player dot rotate rotation jet. Nah, berarti ngerotasi si jetnya. Nah, si rotasi jet ini dia dikasih inputan si A-nya yang di atas dipanggil dan si C-nya. Jadi ketika nanti diklik, ditekan A sama C gitu, nah nanti dia akan ngerotasi ke bawah. Di else-nya juga sama. Nah, di else ini kita masukinnya sekarang yang B sama D-nya dari atas juga nih. Tapi D-nya bentar nih, D-nya mana? Oh, itu ada. Oke, udah ada. Nah, tinggal ke bawahnya kita baca lagi. Seret. Jadi yang tadi itu yang rotate itu ketika si atas lagi. Nah, yang rotate itu ya bentar sedikit. Jadi ketika ketik edit tekan A, B, C sama D-nya itu nanti ada rotasi si player-nya, jadi ke depan atau bungkuk atau misalkan kayak motor wheelie gitu kan, terbang gitu. Nah, kayak gitu ini rotasinya. Oke, lanjut ke bawah. For ada perulangan di sini for fly in flies ya. Ini dia akan melakukan perulangan terhadap si musuh yang sudah kita buat, entitas musuh tadi. Oke, di entitas musuh ini ada fly.x, berarti dia akan di apa diinstruksikan ya, atau diberikan perintah tempat si X-nya ini nanti agar tidak tidak numpuk dengan si musuh sebelumnya, karena kan ini diduplikat nih, musuhnya diperbanyak. Nah, nanti spawnnya itu yang terbaru tuh dia biar tidak mepet dengan yang awalnya. Terus dilakukan ini, terus dibikin variabel baru seperti ini, touch. Nah, ini di intersect. Oke, di intersect ya, diperbanyak, dimunculkan. Oke, ke bawah lagi. Dibikin kondisi di sini jika nanti musuh ya di touch ini dipanggil, yang interest berarti musuh-musuh yang udah dimunculkan. Jika nanti kena hit berarti kena tembakan atau ada objek lain yang mengenai, nanti teksturnya diganti
atau aset gambarnya diganti. Terus dilakukan lagi flash dipanggil variable flashnya perulangannya .remove, berarti nanti akan dihapus si file ininya, di destroy juga, dan seperti itulah akan dihilangkan ketika kena objek lain. Nah, objek lainnya ini kita ada dua, ada dari player dan dari bau atau pelurunya yang tadi, karena nanti kalau misalkan dengan yang musuh lagi, karena sudah dibuat terpisah agar tidak bergabung. Oke, ini yang terakhir ada lagi nih di bawahnya. Ya udah, saya akan lempar kepada saudara kita Icang. Ya, di sini saya akan melanjutkan di bagian BGM audio. Di sini BGM sebagai penamaan untuk suara gamenya yang ada pada aset dan dinamai backsound, autoplay sama dengan true ini supaya musiknya berjalan terus. Lalu BGM titik play. Nah, di BGM titik play di sini tuh musiknya di play, lalu sound dibuat penamaan musik audio. Di sini masukin asetnya di aset, terus namanya beep, autoplay, fast. Di sini musiknya nggak otomatis. Terus def input key. Nah, di sini jika menekan spasi, musiknya akan di play yang tadi dari atas. Lalu entity ketika di sini pelurunya akan ditembakkan dari arah si player, yang ngikutin si player dari titik Y. Lalu di sini X sama dengan player, jaraknya rada dimajuin, ditambah 1 supaya kelihatan. Terus modelnya cube, skalanya 2. Nah, teksturnya ini diambil dari yang tadi tuh. Nah, yang itu. Lalu collidernya cube. Nah, di sini dibuatin juga animate underscore X. Ini sebagai si pelurunya tuh jalannya lurus sama kecepatannya diatur 30, durasinya 2, kurvanya curve titik linear. Nah, di sini juga ada invoke, fungsi buat memanggil variabel, tapi ditampilinnya pakai delay. Terus udah sih kayak segitu aja. Oke, ini yang paling dinanti-nanti ya, dari awal sampai akhir kita ngoding tanpa perlu kode ini tidak akan berjalan. Oke, itu apa? app.run. Panggil lagi variabel dari awal, terus kita run semua kodenya. Oke, terima kasih yang udah nonton, yang udah nyempetin waktunya buat melihat presentasi dari kami. Oke, dari saya dan teman-teman, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.